hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir secara langsung Ketua DPRD didampingi oleh para pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo. Hadir pula Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Kodim 0823 dan Sekda selaku Komandan Satgas. Teman-teman wartawan yang saya hormati dan saya banggakan, untuk menghindari simpang siur berita yang selama ini menyebabkan masalah-masalah baru, saya minta dengan kearifan teman-teman wartawan untuk ikut membantu. Saya ulangi, untuk ikut membantu supaya informasi itu ditempatkan pada tempat yang benar, untuk tidak menimbulkan persepsi yang membuat kacau masyarakat, sehingga teman-teman dari satu sisi selaku penyalur berita secara tugas dapat melaksanakan, tetapi juga membantu dengan kearifan yang dimiliki oleh teman-teman, sehingga penanganan COVID-19 ini seharusnya dapat menjaga kekuatan dan kekompakan. Jangan menyebabkan unsur-unsur yang ada di pemerintahan secara umum ini diadu ya. Saya mohon bantuannya, karena dengan kekompakan inilah sesungguhnya akan mampu menciptakan situasi dan kondisi semakin baik. Beda kalau kemudian kita berantakan, komunikasi berantakan, koordinasi berantakan, saling salah menyalahkan, itu berbahaya. Mohon bantuannya supaya ini menjadi cara untuk kompak. Saya yakin teman-teman wartawan punya misi supaya Situbondo menjadi kabupaten yang terkendali dengan baik. Saya rasa ada di dalam dadanya teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Yang pertama begini, pemerintah provinsi sudah mengeluarkan status keadaan darurat. Maka Situbondo sebagai bagian dari wilayah teritorial Jawa Timur mengikuti menaikkan statusnya. Hari ini sudah saya tanda tangani status keadaan siaga darurat. Dengan siaga darurat ini ada langkah-langkah baru. Situbondo membuat langkah-langkah baru, walaupun sampai hari ini Situbondo oleh Allah dikaruniai negatif, ya, negatif COVID-19 atau Corona ini negatif. Saya ulangi, negatif. Namun kewaspadaan dan tindakan-tindakan siaga darurat harus dilakukan, mengingat Jawa Timur sudah dalam keadaan darurat. Yang pertama, kita menyiapkan 12 kamar dalam satu kompleks di Rumah Sakit Abdurrahim. 10 kamarnya untuk pasien dengan standar biasa. Maksudnya standar biasa itu tidak ada penanganan secara alat-alat penunjang, yang itu hanya digunakan sebagai merawat pasien yang ODP. Jadi orang dalam pemantauan yang disertai gejala-gejala yang menunjukkan ke arah dicurigai. Misalnya saja batuk, pilek, panasnya sampai
dalam temperatur 37,5 ke atas, kemudian muntah-muntah. Jadi ODP yang seperti itu wajib langsung diisolasi di ruangan tadi. Kita perintahkan seluruh rumah sakit, baik pemerintah dan swasta, maupun klinik-klinik di Situbondo, kalau orang dalam ODP dan mengalami penyertaan keluhan-keluhan, tidak boleh ditangani kecuali ada di Rumah Sakit Abdul Rahim. Jadi kita fokus ada satu penanganan di Rumah Sakit Abdul Rahim. Jumlah kamarnya yang kita sediakan ada 12, yang 10 dalam keadaan standar biasa, yang 2 kamar itu dilengkapi dengan ventilator khusus untuk kepentingan kalau dugaan-dugaan COVID-19 itu memang mengarah kepada kebenaran. Sementara mau dikirim ke rumah sakit rujukan masih membutuhkan waktu, dan kadang-kadang rumah sakit rujukan itu belum tentu siap menerima. Maka ada 2 kamar yang kita cadangkan. Ventilatornya saja, satu ventilator harganya 0,5 miliar. Jadi untuk 2 ruangan untuk kita bikin isolasi khusus membutuhkan 1 miliar untuk membuat standar penanganan isolasi, ya. Dan model penanganan seperti ini akan menjadikan kepastian masyarakat kita bahwa Abdurrahimlah yang ditunjuk sebagai tempat penanganan risiko-risiko yang berkaitan dengan COVID-19. Itu. Rumah sakit yang lain, swasta maupun negeri, klinik-klinik, puskesmas diharuskan langsung mengirim, tidak boleh dirawat di sana, sehingga informasi akan terkendali. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa ODP sampai hari ini, orang dalam pemantauan sampai hari ini yang mengalami keluhan, yang mengalami keluhan-keluhan itu ada 78 orang. Yang DPR yang kemarin sempat rame, saya nyatakan sudah tidak ada di sini. Ya. Ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan termasuk saya. Jadi ODP yang ada keluhan-keluhan itu ada 78 orang, ya. Sedangkan PDP ada 2 orang. Pasien dalam pengawasan ada 2 orang, dan pasien ini tidak datang ke Situbondo, langsung ke Bondowoso. Jadi pasien 2 orang ini langsung ke Bondowoso, Dr. Subandi, Kusnadi, dan dua orang ini belum ada pernyataan, masih di dalam observasi. Sedangkan PDP yang kapan hari kita sampaikan, yang namanya Sulam, sudah dinyatakan negatif. Jadi PDP yang kemarin masuk daftar itu sudah dinyatakan negatif. Artinya 2 orang ini baru, 2 orang PDP ini baru, dan kita akan melakukan pemantauan perkembangannya, sehingga kita tetap berharap walaupun ada 2 PDP, kita tetap berharap mudah-mudahan 2 orang ini juga negatif gitu loh. Amin ya. Juga negatif. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi, ODP 70 orang ini sudah dinyatakan tidak ada anggota DPR-nya, tidak ada unsur pemerintahannya. Ya, ini semuanya orang umum, ya. Kemudian berkaitan dengan siaga darurat, kita sudah membentuk satgas. Komandan satgasnya adalah Sekda, karena secara officio Sekda itu adalah kepala BPD, ya.
Jadi satgasnya adalah Sekda. Dan kita tadi koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait, kita akan membentuk satgas sampai desa. Jadi satgas sampai desa yang tugasnya selain melakukan pemantauan kepada kedatangan orang-orang baru maupun orang desanya yang keluar, yang diduga datang dari daerah-daerah terjangkit, tetapi kami lebih banyak meminta agar menghidupkan posyandu-posyandu. Posyandu-posyandu itu difungsikan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara mengatasi risiko tertularnya COVID-19 itu dengan cara cuci tangan. Jadi membiasakan 2 jam sekali cuci tangan, terus begitu. Itu melalui RT-RT. Jadi melalui RT-RT termasuk memanfaatkan posyandu-posyandu yang biasanya untuk timbang, untuk nambah makanan bergizi anak-anak. Ini kita ganti tugasnya dengan cara mengedukasi cara hidup bersih dengan cuci tangan. Kemudian untuk ASN, khususnya ASN yang tidak mempunyai ruangan kerja khusus, rata-rata karyawan dan eselon 4 itu rata-rata tidak mempunyai ruangan khusus. Hari ini sedang diatur cara bekerja di rumah. Ini mau kita atur membatasi berkelompok begini dengan cara bekerja di rumah. Bagaimana teknisnya itu sedang diagendakan pembahasan lebih rinci. Kemudian untuk pariwisata, kami sudah membuat keputusan menutup sementara tempat-tempat pariwisata kita karena indikasinya ketika pariwisata tidak ditutup, tempat-tempat hiburan tidak ditutup, beberapa minggu ini kedatangan jumlah wisatawan yang meludak. Jumlahnya cukup banyak dan ada orang-orang luar negeri seperti Jepang datang ke Taman Nasional Baluran dan sebagainya. Itu kita tidak ingin membiarkan tingkat risiko tertular itu menjadi sangat terbuka, sehingga untuk tempat pariwisata kita nyatakan ditutup sampai tanggal 5. Perkembangan berikutnya menunggu. Sedangkan untuk pendidikan ini juga diperpanjang sampai tanggal 5. SD, SMP yang menjadi kewenangan kabupaten ditunda atau diperpanjang bekerja di rumah sampai tanggal 5. Termasuk gurunya, kita ada kebijakan baru. Kalau yang kemarin gurunya masih masuk ke sekolah, sekarang gurunya diliburkan, tapi dengan catatan kepala sekolah dan guru punya tanggung jawab menjaga keamanan sekolah. Tingkat risiko pencurian di sekolah-sekolah harus diantisipasi oleh masing-masing kepala sekolah dan guru. Kemudian kita juga mempertegas karena ada maklumat dari Kapolri, kita berusaha akan mengkomunikasikan dengan tokoh-tokoh agama di dalam rangka mengurangi atau menunda kegiatan-kegiatan orang berkumpul. Jadi orang-orang berkumpul, kita juga akan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Kearifan lokal tetap dibangun dengan cara-cara komunikasi kita berjalan. Nanti bagaimana petunjuk para tokoh agama, kita akan minta saran dan pendapat. Tetapi intinya adalah bagaimana membatasi orang berkumpul, ya, dan melakukan interaksi dalam waktu yang cukup lama yang menyebabkan tingkat risiko tertular ini akan diperketat. Kemudian apa lagi ya yang belum, mungkin yang belum, yang himbauannya saja
Hah? Yang pakai wastafel di sana. Iya. Fasilitas umum. Fasilitas umum, ya. Misalnya pasar itu kita akan melakukan penyemprotan dan menyediakan tempat cuci. Jadi tempat-tempat cuci tangan yang memudahkan orang yang berkunjung ke tempat-tempat umum seperti pasar untuk selalu punya kesempatan mudah mencuci tangannya dengan bersih. Apalagi ini? Perbedaan data dari kita ke Perbedaan data, kenapa teman-teman wartawan mengirimkan catatan, kenapa kok tidak sinkron antara data kabupaten dengan provinsi? Itu bukan tidak sinkron, karena cepatnya keputusan-keputusan. Ya, perkembangan ODP kalau hari ini 78, besok bisa saja bertambah atau berkurang. Nah, model seperti itu, akses informasi antara kabupaten dan provinsi tidak ada catatan bahwa itu tertanggal berapa. Oleh karena itu mohon dibantu bahwa ODP kita 78 orang, PDP kita 2 orang, ini tertanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? 23 Maret 2020. Catatannya ODP kita 78, PDP kita 2 orang. Terus apa lagi? Untuk kesediaan anggaran, kita menyediakan anggaran totalnya sekitar 4 miliar untuk kepentingan keseluruhan tadi, termasuk menyediakan ruang khusus untuk penanganan, petugas medis secara khusus, kemudian pakaian perlindung, apa istilahnya? APD. Alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri 1 kali pakai itu biayanya juga mahal ya. Sehingga kita untuk sementara ini masih belum menggunakan dana darurat, ini menggunakan dana insentif daerah dan DAK yang sudah ada petunjuk dari pemerintah pusat untuk bisa dipakai. Jadi dana darurat kita belum terpakai ini. Kesediaan pangan, jadi kebutuhan pangan sampai bulan 9 nanti insya Allah masih aman. Namun demikian kita menyediakan tambahan dari APBD melalui dana cadangan dengan beras yang kita cadangkan sebanyak 100 ton tambahannya. Jadi kita sudah aman, tapi kita masih mencadangkan 100 ton lagi, itu maksudnya begitu. Sedangkan bahan-bahan kebutuhan pokok yang lainnya seperti minyak goreng, ini kita pastikan stok masih cukup 36.000 liter, tepung terigu 1,5 ton, ini masih masih cukup memadai walaupun kita menyediakan cadangan. Saya rasa secara umum ini dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan teman-teman. Untuk persebaran di kecamatan Kabupaten, PDP dan ODP, persebaran di kecamatan. Kami tidak membuka ODP kita itu ada di mana saja supaya tidak menjadi tertuduh, karena ODP ini sebenarnya masih jauh kan ya, supaya tidak tertuduh. Kayak saya hari ini janjian dengan kepala PLN, tapi kepala PLN pagi tadi konfirmasi, loh Pak Bupati katanya masuk ODP, ODP gitu ya, masuk ODP, sehingga nggak memungkinkan Pak Bupati bisa ditemui begitu. Ini hebatnya tulisan tangannya teman-teman dan suara wartawan ini. Diundang diminta tidak hadir. Seperti Ada pertemuan undangan besar tapi diminta tidak hadir. apa itu perlu ditutup atau bagaimana? Kenapa?
seperti potongan-potongan besar seperti Roxy dan KDS. Dan kita adakan penanganan secara protap kesehatan. Jadi misalnya saja disediakan ya disinfektan itu sudah toko-toko besar sudah melaksanakan, dan itu akan kita lakukan pemantauan di mana kira-kira tingkat ketersediaannya memadai, memudahkan dan tidak. Sebab kalau risikonya ditutup semua ekonomi macet, kecuali ada keputusan lockdown ya, kita belum sampai melaksanakan lockdown, menunggu perintah dari pusat, ini belum ada kan? Tidak mungkin kita menutup. Yang bisa adalah membatasi dengan cara-cara protap kesehatan. Dan dinas yang terkait akan melakukan pengawasan terus-menerus di lokasi-lokasi pembelanjaan tersebut. Yang ini Pak, tentang PDP itu masuk klaster mana Pak? Tentang? Yang PDP. Yang meninggal dunia informasinya kemarin tuh Pak. Atau Yang PDP dulu nih ya. Iya. dari luar negeri atau dari Jakarta, Surabaya atau mana? Yang kedua tentang ini Pak, social distancing-nya. Apakah di layanan publik seperti Capil, kemudian RSUD itu juga akan mulai diberlakukan kepada masyarakat? Karena hari ini kita lihat bahwa layanan itu masih membludak, meskipun ada himbauan untuk jarak 1 meter dari dinas, mereka masih belum mengetahui untuk adanya social distancing itu. Yang kedua, yang ketiga barangkali tentang penutupan wisata yang paling ditekankan, apakah taman nasional atau seluruhnya, dan bagaimana teknis penutupannya? Ya. Yang PDP ini kalau tidak salah karena umroh ya Pak ya. PDP riwayat yang dua bukan yang dua. Yang PDP sekarang Iya. Yang PDP ini karena umroh, kemudian tahu bahwa rujukannya itu Bondowoso, Jember dengan Banyuwangi, maka atas inisiatif sendiri yang bersangkutan datang ke Bondowoso, Rumah Sakit Kusnadi, Dr. Kusnadi. Jadi Rumah Sakit Dr. Kusnadi memberitahu ke Situbondo bahwa warga Situbondo sedang posisi ODP di Rumah Sakit Dr. Kusnadi, PDP di Dr. Kusnadi. Ada 2 orang. Terus yang tadi apa itu? Informasi PDP yang Panarukan kalau salah yang meninggal dunia itu masuk PDP nggak Pak? Ya, Dan hasil labnya juga Pak? TBC. Ya, karena TBC mana? Ada di atas Jawa Barat. Yang namanya Agus itu orang Panarukan Komplikasi. itu masuk kemarin ODP, masuk PDP ya? PDP. Masuk PDP, ternyata sakitnya komplikasi nomor berapa? Nomor 3. Komplikasi penyakit Nomor 2 dan 3. nomor 2. Karena sakit paru-paru, dia diabetes dan dinyatakan negatif corona. Jadi sekali lagi negatif orangnya ya. Walaupun masuk PDP ternyata negatif, itu yang penting. Kalau tidak ditambahi oleh beritanya teman-teman wartawan, PDP-nya itu seolah-olah corona gitu loh. Tapi tolong dicatat tambahan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia dinyatakan negatif, ya, negatif corona. Sakitnya sakit komplikasi paru-paru, diabetes. Wisata Pak, yang wisata. Yang pariwisata kita baru hari ini membuat keputusan. Dinas Pariwisata berkomunikasi dengan tempat-tempat pariwisata untuk dilakukan penutupan sementara sampai tanggal 5. Jadi sampai tanggal 5 saja. Keseluruhan, Pak. Keseluruhan ya. Secara keseluruhan ya. Teknisnya gimana Pak? Teknisnya gimana?
teknis penutupannya. Ada tugas, Ada Bu Tuti, Ada surat jadi edaran. ini baru keputusan, tindak lanjutnya nanti bisa ke Bu Tuti ya, Dinas Pariwisata teknisnya. Surat Di Satgas yang ada hubungannya dengan pariwisata ini. Terkait dengan kegiatan-kegiatan masa social distancing di tempat-tempat pelayanan. keagamaan misalnya. Kalau yang keagamaan kita akan komunikasikan dengan tokoh-tokoh agama dulu, tapi intinya untuk membatasi kegiatan-kegiatan itu. Jadi semua kegiatan yang ada hubungannya dengan mengumpulkan banyak orang akan dibatasi. Termasuk sholat Jumat ya Pak? On. Sholat Jumat akan kita lakukan penanganan misalnya sebelum masa adzan itu kita akan mengerahkan melalui camat-camat nanti mau disemprot dan Ada juga di Pemda melakukan rapid test kepada pejabat yang daerah seperti daerah lain. Rapid test pemeriksaan awal. kalau di tempat pemerintahan sambil menunggu alat-alat, kami secara kontinu akan ya mengukur suhunya, kemudian menanyakan ada keluhan-keluhan apa gitu, akan selalu kita lakukan. Karena alatnya masih sangat terbatas, ya. Ini baru proses pengadaan. Oleh karena itu mohon teman-teman juga ikut bersabar. Pak Bupati, soal social distancing itu gimana Pak Bupati di tempat pelayanan, utamanya di rumah sakit? Kalau masih bisa ditunda, kita sarankan ditunda. Tapi kalau tidak bisa ditunda, akan diatur teknisnya. Misalnya saja, ya, kalau persyaratan-persyaratan sudah masuk ke dinas, misalnya mengurusin akte kelahiran, maka cukup melalui informasi telepon, menanyakan apakah surat yang diajukan itu sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, nanti akan dicarikan teknis, ya, supaya orang tidak berbondong-bondong mengambil. Apakah akan dikirim melalui kurir ataukah ada cara-cara lain? Karena ini menyangkut sangat teknis dan baru hari ini kita memutuskan meningkatkan ke siaga darurat, maka hari ini teman-teman secara teknis akan rapat. Masuk rumah sakit ya? Kalau rumah sakit sudah diputusin, satu misalnya pengunjung dibatasi, tidak boleh menginap. Itu sudah dilakukan. Untuk jaga jarak itu antara pengunjung. Nah itu dibatasi itu tadi ya, dengan cara-cara orang sudah tidak lagi kayak kemarin-kemarin ada 10 orang datang berkunjung, itu sudah dibatasi. Yang datang berkunjung adalah orang-orang yang merawat, yang membantu perawatannya saja. Sedangkan orang yang berkunjung takziah ini sudah tidak dibolehkan. Belum ada intervensi Pak dari pemerintah untuk mengatur kedua layanan publik Pak, baik rumah sakit maupun di Capil terkait dengan social distancing itu. Mungkin di rumah sakit mulai melakukan jam-jam operasional, karena tadi terlihat yang membutuhkan itu di bagian poli ya. Karena baru hari ini kita meningkatkan siaga darurat, tentu yang berkaitan dengan sangat teknis, teman-teman kan baru menindaklanjuti. Mohon sabar teman-teman ya. Hari ini semuanya teman-teman akan rapat. Jadi tempat-tempat pelayanan umum itu bagaimana teknisnya membatasi, itu baru hari ini dirapatkan. Butuh penegasan Bang Bupati terkait dengan Jumlah PDP Situbondo. Sebenarnya kan awalnya 2, sekarang 2. Berarti ya benar 2 atau 4 gitu loh. Enggak, Pak. Yang kemarin kan sudah dinyatakan negatif, sudah sehat. Artinya kan yang dinyatakan PDP oleh Pemkab itu Orang lain ini 4. sudah. Oh, udah berbeda lagi Pak Bupati. Yang Teman-teman harus bisa mengerti tentang status ini. Yang kemarin PDP itu 1 orang kan, namanya Pak Sulam. Ya. Ternyata dia sudah dinyatakan negatif dan sehat. Berarti statusnya sudah dikeluarkan. sudah keluar. Selesai, jangan dihitung lagi. Kalau sampai dihitung lagi nanti Akumulasi.
Ya, setelah itu sekarang baru Pak Bupati ada 2. Ya. Apakah itu termasuk yang Panarukan yang meninggal dunia? Bukan. Beda lagi. Bukan, beda lagi nih. Berarti nambah lagi nih Loh, jangan diistilahkan nambah. hari ini gitu. Per hari ini. Inilah yang harus diluruskan oleh teman-teman wartawan ya. Jadi yang kemarin meninggal dunia yang Panarukan itu sudah negatif. Udah selesai ya. Nah, sudah selesai negatif. Jangan statusnya seumur hidup. Juga masyarakat Status juga ini dapat informasi bahwasanya yang awalnya Pemkab menyebut 2 A1 dan juga yang kemarin Panarukan itu juga disebut nanti hasilnya negatif ya kita sebut ini. Yang masyarakat tidak. Ini orang baru. Menduga. Saya sebutkan desanya saja ya. Ini orang baru, kedua-duanya orang satu orang Pandean sana mana? Wonorejo. Yang satunya orang Nimbaan Panji. Umroh. Ini dari umroh. Orang berbeda. Semua Pak Bupati, umroh semua. Umroh semua. Dan dia punya kesadaran sendiri, datang ke rumah sakit di Bondowoso gitu. Lalu di Bondowoso dinyatakan PDP, Bondowoso lapor ke Situbondo begitu ya. Ya. Pak Bupati, dari 12 kamar yang disediakan Pak Bupati, itu dari 78 ODP, apa itu sudah ditempati kamar-kamar? Enggak. Jadi yang ODP itu tidak harus masuk rumah sakit. Ya. Jadi 78 ODP itu mengkarantina sendiri di rumah masing-masing, Pak. Kalau ada keluhan dan dia keluhannya itu harus di rumah sakit kan akan dirawat. Enggak, untuk saat ini yang 78 itu di karantina Enggak ada. sendiri. Iya. Belum. Berarti di karantina di rumah masing-masing. Iya. Sendiri. Iya. Karantina sendiri. Jadi ODP 78 orang ini tidak ada di rumah sakit kita ini ya. Itu yang Pak, lagi untuk yang meninggal besok kan itu kan komplikasi ternyata. Iya. Artinya negatif corona. Iya. bukan dulu Meninggalnya di mana Pak? Mana? Di Bondowoso. Dimakamkan di Bondowoso juga. Jadi dirawat di Bondowoso dan dimakamkan di Bondowoso. Jember darat. Oh, Subandi. Yang Agus. Iya. Ulang, yang Agus itu ada di Dr. Subandi dan dimakamkan di mana? Di Bondowoso. Untuk 12 kamar itu Pak Bupati sudah mulai kapan mobilnya bisa dipakai? Hari ini sudah ditata-tata dan pengadaan alat-alat khusus sudah dimulai pengadaannya. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Dr. Wani? Seminggu sudah ready nih. Walaupun belum ready, yang 10 kamar sudah bisa. Jadi yang 10 kamar ready hari ini sudah. Yang 2 kamar seminggu lagi. Ya. Saya ulang, yang 10 kamar hari ini sudah ready. Yang 2 kamar khusus isolasi itu baru 1 minggu lagi. Rujukannya dengan Subandi Jember ya Pak? Ada 3, Dr. Subandi Jember, Belambangan Banyuwangi, terus di Bondowoso rujukannya. Itu yang direferensi oleh Dinkes Provinsi ya. Pak, terakhir Pak, mengingat besok tanggal 25 adalah Nyepi Pak. Biasanya itu sebelum tanggal 25 warga Situbondo yang ada di Bali itu berbondong-bondong untuk datang pulang ke Situbondo, termasuk warga Bali sendiri. Kira-kira apa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Situbondo terkait warga yang dari Bali ini? Mengingat Bali adalah tempat wisata Pak, bercampurnya banyak orang. Ya, pintu-pintu Satgas Desa. kedatangan seperti penyeberangan laut kayak di Jangkar itu akan dilakukan deteksi, ya, dan penanganan sesuai dengan protap. Tetapi yang bertempat tinggal atau menginap di Situbondo, Satgas Desa kita minta untuk melakukan pemantauan, ya. Satgas Desa kita minta untuk melakukan pemantauan hal-hal yang bersifat bantuan teknis kesehatan itu akan dilakukan backup melalui distribusi tenaga-tenaga dinas kesehatan, ya, yang ada di Puskesmas dan yang lain-lain
untuk memperpendek jalur dari penanganan kesehatan tadi. Untuk yang Satgas Desa itu Pak Bupati yang melibatkan RT RW Pak Bupati mulai ditetapkan. Baru hari ini ditetapkan dan semuanya baru hari ini. Siap. Jadi Sehingga kalau bicara sangat teknis sekali ya tentu teman-teman butuh waktu ya. Pasti secepatnya Bupati. Jadi sejak pagi tadi sudah mulai ada rapat-rapat masing-masing itu. Masing-masing sudah mulai ada rapat-rapat teknis. Jadi kalau teman-teman menanyakan sangat teknis, ya mohon bisa dimaklum karena baru hari ini dinyatakan naik ke siaga darurat. Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Ini Pak Bupati, mungkin rilis soal corona kan satu pintu lewat Pak Bupati. Ya. Mungkin berapa hari sekali gitu Pak Bupati. Biar tidak sering update datanya itu kan kalau seperti di daerah lainnya bisa setiap hari Pak Bupati. Mungkin sama wartawan mungkin reporting gitu tiap hari. Ada satgas. Ada satgas COVID. Sampai mau melayani setiap hari atau gimana? Atau dengan saya juru bicara saja Bupati, kalau saya belum ini di situ juru bicara, nanti update datanya tiap jam sekian. Walaupun tidak gimana kalau dipasang di televisi gini? Ya, boleh. Ya? Boleh Pak. Terus seperti saya yang butuh suara. Kadang Butuh suara. Ya. Jadi saya dah. Tiap jam berapa Pak Bupati kalau boleh tahu nanti update data per harinya itu perubahan angka-angka pada Kalau perubahan angka kan bisa dilihat di televisi umum ya nanti ya. Kami akan menugaskan Kominfo memasukkan di televisi umum di sini ODR kita berapa, ODP kita berapa, PDP kita berapa, itu terus itu ya. Kalau ada wawancara karena ada perubahan, ya silakan langsung mencari informasi ke Humas supaya diatur ketemu dengan saya. Humas ya. Karena kita laporannya terakhir itu kan. Dan supaya update datanya baik di atas jam 2. Di atas jam 2. Ya. Di atas jam 2. Ada pesan dari Pak Kapolres, Pak Dandim? Kalau berkenan saya minta tolong ke teman-teman wartawan dan mudah-mudahan berkenan itu tulisan-tulisannya jangan menimbulkan bersayap gitu loh. Mohon ada kejelasan-kejelasan. Siap. Habib Ya. Biasanya Habib. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Oke, selamat bekerja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.